Perkenalkan, nama saya Naswa Nurul Hasna dari 12 Sija 2. Peran saya menjelaskan apa itu ethical hacking serta perbedaan ethical hacking dan black hat. Perkenalkan, nama saya Dwi Faliza Aurelia Priyono. Peran saya dalam video ini menjelaskan tentang jenis-jenis ethical hacking. Perkenalkan, nama saya Irfan Haikal dari 12 Sija 2. Peran saya adalah menjelaskan tujuan dari ethical hacking. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifali dari kelas 12 Sija 2. Peran saya dalam video ini adalah menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang digunakan dalam ethical hacking dan juga teknik apa saja yang digunakan seperti social engineering, network scanning, dan juga exploitation. Perkenalkan, nama saya Cindy Alsujayanti dari kelas 12 Sija 2. Peran saya adalah menjelaskan etika dan legalitas dalam ethical hacking. Apa sih ethical hacking itu? Ethical hacking adalah proses di mana seseorang yang disebut ethical hacker melakukan simulasi serangan pada sistem komputer, jaringan, atau aplikasi untuk menemukan kelemahan keamanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penyerang jahat. Berbeda dengan hacking ilegal, ethical hacking dilakukan dengan persetujuan dari pemilik sistem dan bertujuan untuk meningkatkan keamanan cyber. Hacking dalam konteks ini adalah tindakan untuk mengakses sistem atau jaringan secara tidak sah. Namun pada ethical hacking, tindakan ini menjadi legal dan bermanfaat karena digunakan untuk melindungi dan memperbaiki sistem. Perbedaan utama antara hacking jahat dan ethical hacking. Hacking jahat adalah proses mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses tidak sah atau melakukan aktivitas yang tidak diizinkan. Hacker dapat menggunakan berbagai metode untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem, seperti mencari celah keamanan dalam perangkat lunak, menggunakan alat memindai jaringan untuk menemukan komputer yang rentan, atau menyusup ke dalam sistem melalui phishing atau serangan social engineering. Sedangkan ethical hacking adalah proses mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer dengan tujuan untuk menemukan kelemahan keamanan dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. Ethical hacking menggunakan metode dan alat yang sama dengan hacker jahat, tetapi mereka melakukannya dengan izin dari pemilik sistem atau jaringan yang akan diuji dan harus mengikuti prinsip-prinsip etika yang ketat. Secara umum, hacking dilakukan dengan tujuan merugikan orang lain, sementara ethical hacking dilakukan untuk tujuan untuk meningkatkan keamanan sistem dan jaringan. Jenis-jenis ethical hacking. 1. Penetration testing. Penetration testing adalah proses simulasi serangan cyber terhadap sistem atau jaringan untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh hacker. Tujuannya untuk mengungkap celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. 2. Vulnerability assessment. Vulnerability assessment adalah proses identifikasi kerentanan dalam sistem atau aplikasi secara sistematis. Tujuannya untuk memahami risiko keamanan yang dihadapi oleh suatu sistem. 3. Red teaming. Red teaming adalah simulasi serangan cyber yang kompleks dan terorganisir, seringkali melibatkan tim yang besar dan beragam keahlian. Tujuannya untuk menguji kemampuan pertahanan suatu organisasi dalam menghadapi serangan yang tertentu. 4. Social engineering testing. Social engineering testing adalah teknik yang memanfaatkan psikologi manusia untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi sensitif. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur keamanan yang bergantung pada manusia. 5. Web application security testing. Web application security testing adalah proses mengidentifikasi kerentanan dalam aplikasi web, seperti injeksi SQL, cross-site scripting atau XSS, dan kerentanan autentikasi. Tujuannya untuk mencegah serangan terhadap aplikasi web yang dapat menyebabkan data bocor atau disalahgunakan. 6. Wireless security testing. Wireless security testing adalah proses mengidentifikasi kelemahan dalam jaringan nirkabel. Tujuannya untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan nirkabel. Tujuan ethical hacking adalah menemukan dan memperbaiki kerentanan keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini seperti melakukan simulasi serangan untuk menguji kekuatan pertahanan sistem. Beberapa alasan mengapa organisasi sangat perlu melakukan
melakukan ethical hacking salah satunya mencegah serangan cyber. Dengan melakukan ethical hacking, organisasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh hacker jahat. Ini seperti melakukan vaksinasi pada sistem komputer untuk mencegah serangan yang lebih serius. Meningkatkan keamanan data. Data adalah aset berharga bagi setiap organisasi. Ethical hacking membantu memastikan bahwa data-data penting organisasi terlindungi dari akses yang tidak sah. Memenuhi regulasi. Banyak industri dan organisasi diharuskan mematuhi regulasi ketat terkait keamanan data dan verifikasi. Ethical hacking membantu memastikan bahwa sistem dan aplikasi mematuhi regulasi tersebut. Cegah kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi organisasi, mulai dari biaya perbaikan sistem hingga kehilangan pelanggan. Ethical hacking dapat membantu mencegah kerugian tersebut. Memperkuat reputasi. Kejadian kebocoran dapat merusak reputasi sebuah organisasi. Dengan melakukan ethical hacking, organisasi menunjukkan komitmennya terhadap keamanan data dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, memanfaatkan ethical hacking untuk keamanan jaringan. Mencegah serangan cyber. Deteksi dini. Ethical hacker dapat menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh hacker jahat. Perbaikan cepat. Setelah ditemukan, kerentanan dapat segera diperbaiki, mengurangi risiko serangan. Mengingatkan keamanan sistem. Pengujian mendalam. Melalui simulasi serangan, sistem diuji secara menyeluruh untuk menemukan titik lemah. Meningkatkan tahan benteng. Setelah identifikasi sistem, dapat diperkuat dengan tindakan mencegah yang tepat. Mematuhi regulasi, keputusan standar. Banyak regulasi yang mewajibkan organisasi untuk melakukan pengujian penetrasi secara berkala. Ethical hacking membantu memenuhi persyaratan tersebut. Meningkatkan kepercayaan. Jaminan keamanan organisasi yang secara proaktif melakukan ethical hacking menunjukkan komitmennya tinggi terhadap keamanan data. Pelanggan lebih aman. Pelanggan akan merasa lebih aman jika data mereka tersimpan di sistem yang telah teruji keamanannya. Alat-alat yang digunakan dalam ethical hacking. 1. Alat pemindaian jaringan dan sistem. Contohnya seperti Nmap atau Network Mapper. Merupakan alat yang sangat populer untuk memindai jaringan, menemukan host yang aktif, dan mengidentifikasi layanan serta port yang terbuka. Nmap juga dapat digunakan untuk melakukan fingerprinting dalam sistem operasi dan aplikasi. Yang kedua adalah Nessus, alat scanner keamanan jaringan yang komprehensif. Nessus dapat menemukan berbagai jenis kerentanan, termasuk konfigurasi yang salah, software yang usang, dan kerentanan yang diketahui. Contoh ketiga ada OpenFast, alat pemindaian kerentanan yang open source. OpenFast menawarkan fitur yang mirip dengan Nessus, namun dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Alat yang kedua ada alat analisis paket jaringan, contohnya seperti Wireshark. Alat yang sangat kuat untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara detail. Dengan Wireshark, Anda dapat melihat paket data yang dikirim dan diterima, mengidentifikasi protokol yang digunakan, dan menganalisis serangan. Yang ketiga ada alat eksploitasi, seperti Metasploit, framework eksploitasi yang paling populer. Metasploit menyediakan ribuan exploit untuk berbagai jenis sistem operasi dan aplikasi. Metasploit juga dilengkapi dengan fitur untuk membangun exploit sendiri. Yang keempat ada alat rekayasa sosial, seperti Social Engineering Toolkit atau SET, alat yang dirancang khusus untuk melakukan serangan rekayasa sosial. SET menyediakan berbagai modul untuk membuat halaman phishing, email phishing, dan serangan rekayasa sosial lainnya. Selanjutnya adalah teknik umum yang digunakan dalam ethical hacking. Ethical hacking melibatkan berbagai teknik untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan sistem tersebut. Berikut beberapa teknik umum yang digunakan. 1. Teknik pengumpulan informasi, seperti footprinting, yaitu mengumpulkan informasi publik tentang target seperti domain, alamat IP, teknologi yang digunakan, dan informasi kontak. Yang kedua ada scanning, yaitu memindai jaringan dan sistem target untuk mengidentifikasi layanan yang berjalan, port yang terbuka, dan perangkat yang terhubung. Teknik kedua ada teknik eksploitasi, seperti SQL injection,
yaitu menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input pengguna untuk memanipulasi database. Yang kedua ada cross-site scripting atau XSS, menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna lain. Yang ketiga ada buffer overflow, mengeksploitasi kesalahan pemrograman yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan kode arbitrer. Selanjutnya yang ketiga, teknik pengujian keamanan aplikasi web, seperti penetration testing, yaitu melakukan simulasi serangan terhadap aplikasi web untuk mengidentifikasi kerentanan. Teknik keempat, yaitu teknik pengujian keamanan jaringan, seperti wireless hacking, yaitu menyerang jaringan nirkabel dengan cara cracking password, deauthentication, dan lain-lain. Yang kedua ada social engineering, memanfaatkan psikologi manusia untuk mendapatkan informasi sensitif atau akses ke sistem. Teknik ini meliputi phishing, dan pretexting. Pentingnya mematuhi hukum dan etika dalam ethical hacking. Ethical hacking meskipun memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan keamanan sistem, tetap harus dilakukan dalam koridor hukum dan etika yang jelas. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat fatal, baik bagi pelaku maupun bagi organisasi yang bersangkutan. Mengapa hukum dan etika penting dalam ethical hacking? 1. Perlindungan hukum. Izin tertulis. Seorang ethical hacker harus selalu mendapatkan izin tertulis dari pemilik sistem sebelum melakukan pengujian penetrasi. Batasan lingkup. Pengujian harus dilakukan dalam batas-batas data yang telah disepakati, tidak boleh melebihi atau keluar dari ruang lingkup yang diizinkan. Tanggung jawab hukum. Jika terjadi kerusakan atau kebocoran data akibat kelalaian atau kesengajaan, ethical hacker dapat dituntut secara hukum. 2. Etika profesi. Integritas. Ethical hacker harus memiliki integritas yang tinggi dan selalu bertindak jujur. Kerahasiaan. Informasi yang diperoleh selama pengujian harus dirahasiakan dan tidak disebarluaskan tanpa izin. Tanggung jawab sosial. Ethical hacker harus menyadari dampak sosial dari tindaknya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. 3. Kepercayaan. Hubungan dengan klien. Kepatuhan terhadap hukum dan etika akan membangun kepercayaan antara ethical hacker dengan klien. Reputasi industri. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi industri ethical hacking secara keseluruhan. Konsekuensi pelanggaran. Tuntunan hukum. Pelaku dapat dikenal sanksi pidana atau perdata, kerugian finansial. Organisasi dapat mengalami kerugian finansial akibat kebocoran data atau kerusakan sistem. Rusaknya reputasi. Baik individu maupun organisasi dapat kehilangan kepercayaan publik.